Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 229 soal nomor 4. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 4. Jika diketahui kemiringan garis lurus seperti berikut ini, maka gambarlah grafiknya. Oke, di sini ada 6 soal, sudah ada kemiringan garisnya. Ini M itu adalah simbol kemiringan garis atau disebut gradien ya. Untuk yang A, kemiringan garisnya negatif 1/2, yang B negatif 1, yang C negatif 2, D 1/2, E 1, dan yang F kemiringan garisnya adalah 2. Nah, nanti sesudah kita gambar, ada pertanyaan di sini kita jawab juga. Perhatikan baik-baik garis yang telah kalian gambar. Berapakah kemiringan garis tersebut? Coba simpulkan, menurut kalian apa hubungan antara gambar garis lurus dan kemiringan? Oke. Nah, untuk menggambar kemiringan garis ini, Kak Sari tidak menggunakan bidang koordinat yang di sini ya, karena kan terlalu kecil. Nah, Kak Sari gunakan bidang koordinat sendiri, menggunakan kertas kotak seperti ini. Di sumbu mendatar ini adalah sumbu X, di sumbu tegak ini adalah sumbu Y. Bidang koordinatnya bikin angka-angkanya seperti ini ya Dek ya. Oke, nah sekarang untuk menggambar kemiringan garis sebesar negatif 1/2, ini ku jelaskan sedikit dulu ya. Maksudnya negatif 1/2 itu kayak gimana sih? Nah, maksudnya negatif 1/2 itu kayak gini Dek. Kalau kita punya kemiringan atau M sama dengan negatif 1/2, ini boleh kita tulis sebagai negatif 1/2. Jadi negatifnya itu ikutin angka yang di atas aja. Nah, kenapa? Supaya nanti kita bisa mengartikannya dengan mudah ya. Nah, negatif 1/2 itu artinya dari sebuah titik kita berjalan satu langkah ke bawah, kemudian belok 2 langkah ke kanan. Oke, Kak Sari jelasin kenapa 1 langkah ke bawah ya, karena ini kan angkanya angka 1, makanya dia 1 langkah. Kenapa ke bawah? Ke bawah karena satunya ini bernilai negatif. Jadi kalau dia negatif, berjalannya ke bawah. Nanti kalau dia nilainya positif, berjalannya ke atas ya. Nah, berapa langkahnya itu tergantung angka yang di sini. Terus yang bawah juga gitu. 2 itu artinya 2 langkah. Kenapa ke kanan? Karena 2-nya ini positif ya. Jadi kalau 2-nya ini positif berarti 2 langkah ke kanan. Seandainya dia negatif berarti 2 langkah ke kiri kayak gitu. Oke, tetapi karena ini yang negatifnya kita taruh di atas, ya udah, berarti kita langsung fokus 1 langkah ke bawah. Nah, dilanjutkan 2 langkah ke kanan, ya Dek ya. Nah, terus gimana itu caranya? Langsung aja Kak Sari letakkan pada bidang koordinat ya. Untuk yang A, M sama dengan negatif 1/2 ya kan. Caranya gini, kita ambil aja satu posisi titik, bebas di mana saja. Misalnya kita ambil posisi titiknya di sini ya, atau posisi titiknya di sini. Terserah ya, pilih salah satu dulu. Nah, misalnya Kak Sari ambil yang di sini ya, nih titiknya Kak Sari besarin kayak gitu. Nah, terus tadi M sama dengan negatif 1/2, itu kan kita tahu artinya adalah negatif 1/2, gini kan? Berarti dari titik ini kita berjalan 1 langkah ke bawah. Kemana dong? Ya ke sini. Nah, kemudian belok 2 langkah ke kanan. Kemana? Ya ke sini. 1, 2. Maka disinilah titik akhirnya. Kalau udah kayak gini, tinggal ditarik garis aja menggunakan penggaris ya. Oke. Nah, gitu. Sudah deh. Ini gambar untuk yang A. Ya, selesai. Ini adalah gambar garis yang kemiringannya negatif 1/2. Seperti itu. Oke Dek ya. Lagi sekarang untuk yang B. Coba kita lihat kemiringannya berapa untuk yang B.
Yang B kemiringannya adalah negatif 1. Oke, ku jelaskan dulu ya. Untuk negatif 1 itu maksudnya kayak gini. M sama dengan negatif 1 itu artinya adalah negatif 1/1. Iya kan? Negatif 1/1 itu artinya negatif 1 bagi 1. Nah, negatif 1 dibagi 1 itu berapa? Ya, negatif 1. Nah, kenapa kok Kak Sari tulis dalam bentuk pecahan? Supaya kita bisa mengartikannya. Negatif 1/1 itu artinya kita berjalan satu langkah ke bawah, ya kan, karena dia negatif berarti ke bawah, kemudian dilanjutkan satu langkah ke kanan karena dia positif ya. Kalau positif ke kanan. Kalau yang angka atas ini atau kita nyebutnya pembilang itu urusannya ke bawah ke atas. Nah, kalau angka yang bawah ini atau kita nyebutnya penyebut itu urusannya ke kanan ke kiri gitu deh. Kalau dia negatif nih, negatif 1 berarti ya satu langkah tapi ke bawah. Seandainya dia positif, nanti ada tuh contoh yang positif, berarti ya ke atas kayak gitu ya. Paham ya? Nah, sekarang tinggal kita gambar aja negatif 1/1. Gimana caranya? Lagi pilih salah satu titik, bebas milih titiknya. Misalnya Kak Sari pilih titiknya di sini. Oke, kemudian dari titik ini kita berjalan kemana? Karena M-nya adalah negatif 1, negatif 1 tadi artinya negatif 1/1 kan? Berarti dari titik ini kita berjalan satu langkah ke bawah, ke sini. Nah, kemudian belok satu langkah ke kanan, ke sini gitu. Maka titik keduanya ada di sebelah sini. Udah deh, tinggal dihubungkan aja, ditarik garis. Nah gitu. Inilah untuk gambar yang B yang kemiringannya negatif 1. Paham ya Dek ya? Jadi kita buat dalam bentuk pecahan begini, terus bisa kita artikan gerakan-gerakannya. Lagi sekarang untuk yang C, soal yang C. Nih, M sama dengan negatif 2. Oke, Kak Sari tulis di sini yang C, M sama dengan negatif 2. Mau langsung boleh. Negatif 2 itu artinya negatif 2/1, iya kan? Nah, negatif 2/1 itu artinya dari sebuah titik kita berjalan 2 langkah ke bawah, kemudian belok satu langkah ke kanan ya. Coba mana nih Kak Sari, di sini aja deh titiknya, masih cukup nih ya. Oke, dari titik ini kita bergerak 2 langkah ke bawah, dilanjutkan 1 langkah ke kanan. Oke, 2 langkah ke bawah, 1, 2, dilanjutkan 1 langkah ke kanan, 1. Nah, maka disinilah letak 1 buah titiknya lagi, tinggal dihubungkan. Mudah kok ya. Oke, maka inilah untuk gambar yang C yang kemiringannya negatif 2. Lagi sekarang untuk yang D. Yang D kemiringannya berapa? Coba. M sama dengan 1/2. Oke, M sama dengan 1/2. Nah, karena ini sudah bentuk pecahan, ya sudah, malah bisa langsung kita artikan. Kemiringannya atau M-nya sama dengan 1/2. Ini artinya dari sebuah titik bebas kita bergerak 1 langkah ke atas, karena 1 ini kan positif ya. Kalau positif berarti harus ke atas. Dilanjutkan 2 langkah ke kanan karena dia kan positif 2 ya. Jadi 1 langkah ke atas, lanjut 2 langkah ke kanan. Misalnya titiknya sebelah mana? Kak Sari buat titiknya sebelah sini deh. Oke, ayo dari titik sini kita bergerak 1 langkah ke atas, twing, dilanjutkan 2 langkah ke kanan, twing, twing. Nah, maka disinilah letak titik satunya lagi. Udah deh, tinggal dihubungkan aja pakai penggaris gitu ya. Maka ini untuk gambar yang D. Lagi lanjut untuk yang E, kemiringannya berapa ini? Nah, lihat untuk yang E, M sama dengan 1. Oke, M sama dengan 1. Nah, ini kan belum bentuk pecahan, kita rubah jadi bentuk pecahan. 1 itu sama dengan ya 1/1, iya kan? Nah, berarti ini jalannya 1 langkah ke atas, belok 1 langkah ke
kanan ya. Kak Sari titiknya di sebelah sini ya. Nah, 1 langkah ke atas, twing, belok 1 langkah ke kanan, twing. Nah, udah di sini deh jadinya ya. Oke. Kita tarik garis. Nah, inilah untuk gambar yang E. Terakhir untuk gambar yang F. Kemiringannya berapa tuh yang F? Kita lihat. M sama dengan 2, berarti kemiringannya 2 ya. Nah, 2 ini kita jadikan pecahan. 2 adalah 2/1. Artinya dari sebuah titik kita bergerak 2 langkah ke atas, dilanjutkan 1 langkah ke kanan. Oke, 2 langkah ke atas. Misalnya Kak Sari bikin titiknya sebelah sini ya. Kita berjalan 2 langkah ke atas, 1, 2, dilanjutkan 1 langkah ke kanan. Nah, maka disinilah letak titik satunya lagi. Udah deh, tinggal dihubungkan. Nah, gitu. Ini untuk gambar yang F. Oke, selesai. Nah, gambarnya sudah selesai, tetapi ada pertanyaan di bawahnya. Sebelum kita menjawab pertanyaan di bawahnya, perhatikan di sini untuk yang A, soal yang A, ini nanti ada hubungannya dengan soal yang D. Kenapa? Karena yang A itu kan negatif 1/2, sementara yang D itu positif 1/2, ya kan? 1/2 kalau nggak ada tandanya apa-apa itu berarti positif ya. Nah, yang A ini negatif 1/2, yang D positif 1/2. Gambarnya gimana ternyata? Gambarnya ternyata gini. Yang A ini ya, dia miringnya ke kanan bawah. Nah, sementara gambar yang D ini dia miringnya ke kanan atas. Tetapi langkah-langkahnya sama tuh. Lihat, ini 1 langkah ke bawah, sementara yang ini 1 langkah ke atas. Ini 2 langkah ke kanan, ini 2 langkah ke kanan ya. Jadi kemiringannya tuh kayak sama gitu, cuman arahnya aja yang berbeda. Memang kalau yang negatif itu selalu ke arah kanan bawah, yang positif itu selalu ke arah kanan atas. Demikian juga untuk yang B, nanti nyambung sama yang E. Yang B itu kan kemiringannya negatif 1, yang E kemiringannya positif 1. Coba kita lihat gambarnya. Yang B gambarnya itu ini ya. Lihat, dia selalu miring ke kanan bawah. Sementara yang E gambarnya itu miring ke kanan atas. Pokoknya kalau kemiringannya negatif, dia pasti kayak gini posisinya, miring ke kanan bawah ya Dek ya. Kalau kemiringannya positif berarti dia miring ke kanan atas. Kalau gerakannya sama nih, B sama E, ke bawah 1 langkah, ke kanan 1 langkah. Ini kebalikannya, ke atas 1 langkah, ke kanan 1 langkah ya. Kalau ini ke bawah dulu, kalau ini ke atas dulu. Gitu bedanya negatif dengan positif. Satu lagi untuk yang C, nanti nyambung sama yang F tuh Dek. Gambarnya kayak yang mirip cuman beda arah ya. Yang C kemiringannya kan negatif 2, yang F kemiringannya kan 2. Ini negatif, ini positif. Lihat gambarnya. Untuk yang C gambarnya itu miring ke kanan bawah, bener ya. Sementara untuk yang F gambarnya miring ke kanan atas. Tapi gerakannya mirip. Yang ini ke bawah dulu 2 langkah, belok ke kanan 1 langkah, sementara yang F ini ke atas dulu 2 langkah, terus belok ke kanan 1 langkah, ya kan? Tuh, terlihat ya, digambarkan mirip ya, tetapi arahnya saja yang berbeda. Ini jadinya ke kanan bawah kayak nyungsep gitu ya, kalau ini ke kanan atas karena dia positif. Paham ya? Itu perbedaannya untuk kemiringan yang negatif dengan kemiringan yang positif. Beda arahnya. Oke, dicatat boleh. Pokoknya untuk kemiringan yang negatif pasti ke arah kanan bawah. Untuk kemiringan yang positif pasti ke arah kanan atas. Ya Dek ya. Oke, nah sekarang coba kita jawab pertanyaan di bawahnya ini. Di sini kita disuruh perhatikan baik-baik garis yang telah kalian gambar. Ya, kita sudah memperhatikan baik-baik garis yang kita gambar ini tadi ya.
Oke, kemudian berapakah kemiringan garis tersebut? Oh ya sudah, kita jawab kemiringan masing-masing garis ini. Untuk garis A kemiringannya adalah negatif 1/2. Untuk garis B kemiringannya adalah negatif 1. Untuk garis C kemiringannya adalah negatif 2. Garis D kemiringannya adalah 1/2, garis E kemiringannya adalah 1, dan garis F kemiringannya adalah 2. Dijawab kayak gitu aja. Nah, pertanyaan berikutnya, coba simpulkan menurut kalian apa hubungan antara gambar garis lurus dan kemiringan. Nah, ini nanti jawabannya mirip seperti yang sudah Kak Sari jelaskan tadi loh, Dek. Antara kalau kemiringan negatif, arah garisnya kemana? Ke kanan bawah. Kalau kemiringannya positif, arah garisnya kemana? Ke kanan atas. Tinggal dijawab gitu aja. Ku bantu tuliskan kalimatnya ya. Ini dia. Nah, ini deh udah ku catatkan. Ku bacakan ya, siapa tahu ada huruf yang tidak terbaca mungkin. Kesimpulan, sebuah garis lurus dengan kemiringan negatif selalu ke arah kanan bawah. Sebuah garis lurus dengan kemiringan positif selalu ke arah kanan atas. Ini dia sebagai kesimpulannya ya. Dan sekaligus kamu sekarang sudah bisa menggambar sebuah garis jika hanya diketahui kemiringannya seperti ini ya, Dek ya. Mudah kok. Pokoknya diikutin aja yang Kak Sari jelasin tadi, dipahami. Kalau ada yang ingin kamu tanyakan, boleh tanyakan di kolom komentar, nanti Kak Sari bantu jawab. Atau kalau mau tanya jawabnya di dalam grup juga boleh. Langsung aja chat ke 081 456 10 9 8 7 0. Grupnya Kak Sari ada 2 macam, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.